Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Ini adalah pembahasan mengenai BIMTEK Guru Belajar masa pandemi COVID-19 yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang kita sudah berada di soal nomor 43, kurang 7 soal lagi kita akan selesai melaksanakan BIMTEK di tahap 1. Kita akan mengerjakan soal nomor 43. Penggunaan media belajar seperti tape recorder, radio, dan telepon merupakan media belajar yang berjenis A. Visual, B. Audio, C. Audiovisual, atau yang D. Multimedia. Yang ditanyakan adalah media belajar tape recorder, radio, dan telepon. Yang A. Visual salah, karena kalau tape tidak bisa dilihat, hanya bisa didengar saja. Begitu juga dengan radio. Televisi mungkin bisa dilihat. Maka kemudian yang visual kurang tepat. Audiovisual, perpaduan antara keduanya untuk tape dengan radio tidak mencakup. Nah, yang D juga salah. Maka jawaban yang paling benar adalah yang B, audio. Kita kunci jawabannya. Soal selanjutnya, definisi dari pengetahuan konten adalah A. Pengetahuan mengenai proses dan praktik atau metode belajar mengajar. B. Pengetahuan mengenai standar teknologi sederhana sampai yang canggih. C. Pengetahuan mengenai tujuan belajar sampai evaluasi. Atau yang D, pengetahuan mengenai mata pelajaran yang akan dipelajari. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Kita kunci jawabannya. Soal selanjutnya, di dalam kelas, Guru Ani menggunakan media belajar audio visual karena menyadari peserta didiknya memiliki gaya belajar yang berbeda. Pemilihan media belajar yang dilakukan Guru Ani berdasarkan A. Karakteristik peserta didik, B. Potensi media dan teknologi, C. Keadaan atau lingkungan, atau yang D. Tujuan pembelajaran. Ini bisa kita cermati Bapak Ibu. Di dalam soalnya ada kata kunci seperti ini. Peserta didiknya memiliki gaya belajar yang berbeda. Itu artinya menunjukkan berbagai macam gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Sehingga artinya setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita kunci jawabannya. Soal nomor 46. Guru Budi memberikan tugas menulis kebudayaan daerah pada peserta didiknya. Untuk mengerjakan tugas tersebut, peserta didik diminta untuk mewawancarai orang tuanya masing-masing. Pembelajaran tersebut termasuk dalam memperoleh informasi dengan sumber belajar A. Pesan, B. Bahan, C. Orang, atau D. Alat. Yang menjadi sumber belajar di sini sudah jelas adalah orang tuanya, berarti adalah orang. Kita kunci jawabannya. Soal yang selanjutnya, manakah di antara pengalaman belajar berikut yang lebih efektif dan memberi informasi lebih banyak untuk peserta didik? A. Melihat simulasi, B. Melihat pameran, C. Berpartisipasi dalam workshop, atau yang D. Melakukan simulasi. Coba kita cermati dari masing-masing opsi atau pilihannya. Yang A. Melihat, berarti peserta didiknya tidak mempunyai pengalaman sendiri. B. Juga melihat. Yang C. Berpartisipasi dalam workshop, berarti dia hanya sebagai seorang peserta. Nah, yang D ini beda sendiri.
dia melakukan simulasi, berarti yang melakukan aktivitas adalah peserta didiknya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D, melakukan simulasi. Soal selanjutnya, definisi dari media pembelajaran adalah A. Berbagai atau sumber belajar yang dapat digunakan peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi. B. Alat fisik yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran. Atau yang C. Sesuatu yang bisa digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan peserta didik dalam belajar. Yang D. Suatu cara atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di kelas. Jadi di sini Bapak Ibu jangan sampai terkecoh memilih jawaban yang paling panjang, seakan-akan itu jawabannya benar dan yang paling lengkap. Yang perlu dipahami di sini adalah di sini ada kata kuncinya, ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah membaca materinya pasti bisa, ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Alat fisik yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran. Itu definisi dari media pembelajaran. Kita kunci jawabannya. Soal selanjutnya, kelebihan merancang sumber belajar sendiri adalah A. Sesuai dengan rencana pembelajaran, gaya mengajar guru, dan kebutuhan peserta didik. B. Membutuhkan kreativitas untuk merancang dan membuatnya. C. Mudah ditemui di kehidupan nyata. Atau yang D. Tidak membutuhkan waktu lama dan energi untuk merancang dan membuat. Kelebihan dari sumber belajar yang kita buat sendiri. Jelas jawabannya adalah yang A. Sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah kita buat, kemudian gaya mengajar kita masing-masing, serta kebutuhan dari siswa kita. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita kunci jawabannya. Ini adalah soal terakhir. Setelah ini kita akan memasuki topik-topik yang baru. Soal nomor 50. Guru Tini akan mengerjakan pembelajaran matematika mengenai bangun ruang. Guru Tini menyiapkan sebuah kubus, kawat, dan penggaris dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan. Dari ilustrasi tersebut, manakah yang termasuk media belajar? Media belajar, ya. Yang A. Guru Tini sebagai guru matematika. Bukan, ya, karena Guru Tini sebagai subjeknya, sebagai pendidiknya, bukan sebagai media. Yang B. Bangun ruang sebagai kompetensi yang dipelajari. Kalau bangun ruang ini adalah materi yang dipelajari, berarti bukan medianya. Yang C. Kubus dan kawat yang digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran. Ya, ini benar, ya. Tapi kita lihat dulu yang D. Penggaris yang dipakai peserta didik untuk mengukur panjang kawat sebagai diagonal ruang kubus, ya. Yang D kurang tepat karena yang lebih jelas atau yang lebih spesifik adalah kubus, ya, karena di sini yang dipelajari adalah bangun ruang kubus. Kita kunci jawabannya yang C. Baiklah, itu tadi 50 soal yang sudah kita bahas. Soal-soal yang sebelumnya ada di video saya yang sebelumnya juga. Sekarang kita finish terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, ini ya. Kita sudah mendapatkan nilai 100. Baik Bapak Ibu, itu tadi pembahasan mengenai asesmen praprogram tahap 1. Kita sudah menyelesaikan 50 soal dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan nilai 100. Bagi Bapak Ibu yang ketinggalan pembahasannya, tenang, semuanya ada di dalam video saya, bisa dilihat mulai dari part 1 sampai part 4. Sekian pembahasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.